Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Siawan. Teman-teman, mari kita luangkan waktu sejenak di tengah kesibukan untuk kita tenangkan diri, kita siapkan untuk mendapatkan tausiah dari guru kita. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah tombo hati sesuai dengan nama kajian tombo hati. Di studio sudah hadir Haji Bundiar atau Mbah Bun. Assalamualaikum Mbah Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu Mbah Bun. Alhamdulillah, meskipun agak serik, agak serak, nggak apa-apa. Yang penting barokah. Semangat ya. Iya, betul. Baiklah, pada saat ini Mbah Bun akan menguraikan dengan judul Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ini merupakan terjemahan dari surat Alam Nashrah Laka Sodrok itu. Jadi begitu. Lah, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami lanjutkan, izinkan Mbah Bun beserta anak cucunya mengucapkan selamat Hari Jadi Kediri ke 1147. Betul. Tema yang diambil oleh pemerintah Kota Kediri, sinergi lintas generasi, mengalir dengan inovasi, teguh dalam tradisi. Tapi Mbah Bun akan mengucapkan selamatnya itu, semoga Kediri semakin bersinar dan bersemi, mengayomi dan mensejahterakan warganya dengan sepenuh hati. Itu yang kita harapkan. Jadi makin tua itu harus makin dewasa, mensejahterakan warganya gitu ya. Itu bagus, tapi Kota Kediri pada dasarnya itu kondusif terus. Alhamdulillah ya, pada kondusif terus. Jadi ini intinya, mudah-mudahan ini harapannya bisa mengayomi dan mensejahterakan warganya itu dengan sepenuh hati. Kalau seterus hati kan miliknya BRI ya. Iya, mulai istirahat punya BRI. Ini milik Mbah Bun sepenuh hati. Sepenuh hati. Baiklah, kita akan membaca puisi dengan judul Hidayah Allah. Dulu, kian lama aku terjerat, terperangkap dalam lembah setan. Kian hari belenggu iblis semakin kuat, menenggelamkan dalam lantai kenistaan. Ku tak dapat melihat cahaya ilahi Robi, ku tak dapat keluar, ku tak dapat berpaling, bertolak dari lembah setan. Hingga tangga hidayah menyentuhku, dengan hadirnya Muhammad SAW, utusan Tuhanku, yang mengantarkan aku menuju taman ilahi, yang penuh keagungan dan keindahan, tiada kenistaan, hanya kesucian yang nyata. Arti daripada puisi ini, seorang hamba yang terperangkap dalam dosa, dia berusaha mencari hidayah, akhirnya berhasil dengan hadirnya Muhammad SAW yang selalu membimbingnya. Hamba tersebut merasa nyaman, telah menemukan Tuhannya, dan berhasil keluar dari kenistaan menuju kemuliaan atas ridho Tuhannya. Baiklah, kita lanjutkan. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Penjelasannya demikian. Rasulullah SAW adalah seorang yang sederhana, teduh, optimistis, punya semangat tinggi, perasaannya hidup dan ringan kaki. Beliau dekat dengan hati masyarakat, sederhana dalam keagungan, dekat dengan sesamanya karena karismanya, murah senyum, dicintai dengan segala ketinggian budi pekertinya. Dikenal dengan orang jauh dan dekat, dari sudut akhlak sangatlah sempurna. Rona mukanya selalu berseri dan pandai membaca gelagat orang yang diajak bicara. Enak diajak bicara dan selalu murah senyum kepada semua yang datang bertemu. Beliau selalu bersyukur atas pemberian Allah dan tidak pernah putus asa. Tidak pernah tertekan jiwanya, dan beliau selalu memandang jauh ke depan, artinya berpandangan luas. Beliau tidak suka berbelit-belit, jelimet yang dibuat-buat. Semua nilai positif dalam perilaku ada padanya karena beliau adalah pembawa risalah. Beliau mengusung prinsip-prinsip hidup, teladan, dan guru bagi umat manusia apapun generasinya. Panutan bagi keluarga dan masyarakat dari sudut pandang keyakinan dan ideologi. Singkatnya, beliau penunjuk jalan ke arah kemudahan. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 157 dan
membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maksudnya dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak ada beban-beban yang berat yang dipikulnya seperti zaman Nabi Musa atau Bani Israel. Misalnya setelah zaman Nabi Muhammad SAW kalau bertobat tidak perlu membunuh dirinya sendiri. Tidak ada kisos bagi yang membunuh baik sengaja atau tidak, tapi boleh dibayar dengan diat atau denda bila keluarganya setuju. Juga tidak ada perintah menggantungkan dan tidak ada perintah menggunting kain yang kena najis, tapi cukup dibersihkan najisnya dan lainnya. Perhatikan pula surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Singkatnya, kehadiran Muhammad SAW betul-betul membebaskan manusia dari belenggu dan beban-beban yang berat yang dulu pernah diberikan kepada Bani Israel. Dengan kata lain, kehadiran Muhammad SAW betul-betul melapangkan dada bagi Nabi Muhammad SAW dan juga bagi umatnya. Penjelasan yang kedua, kelapangan dada yang telah diberikan oleh Allah kepada kita jangan disempitkan lagi. Kelompok-kelompok yang mempersempit itu diantaranya kelompok umat Islam yang sikapnya terlalu kaku terhadap permasalahan yang baru dan mudah membid'ahkan sesuatu yang baru dengan alasan bahwa sesuatu yang baru itu tidak ada pada zaman Nabi. Padahal Nabi bersabda, telah aku tinggalkan dua perkara, jika kalian berpegang pada dua perkara itu, maka kalian tidak akan sesat. Dua perkara itu ialah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, meskipun itu masalah baru, di mana zaman Nabi SAW belum ada, tapi kalau perkara baru itu dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, dan Al-Quran hadis itu bisa menerima, maka itu bukanlah bid'ah. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah. Tahlil katanya bid'ah, jangan. Sebab tahlil itu yang setuju dalilnya juga ada, yang tidak setuju juga ada dalilnya ada. Cukup bagi kita menjalin persatuan itu dengan mengamalkan jawaban daripada Al-Quran, lana amaluna walakum amalukum. Sudah, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan. Bagi yang senang tahlil, tahlil. Bagi tidak yang diamlah. Pokoknya tidak boleh kita saling mengejek. Tapi bila Al-Quran dan hadis menolak, baru ini bid'ah. Umpamanya membuat acara baru subuh menjadi 3 rakaat. Ini adalah tidak boleh. Di situ ada yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, hendaknya kamu selalu berzikir mengingat Allah dengan banyak. Dan bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Ini yang digunakan dari orang yang suka tahlil. Yang tidak suka tahlil itu bid'ah dan sebagainya. Yang penting masalah-masalah begini itu enggak usah dibahas lah. Yang penting yang suka ya berangkat, yang tidak. Sedangkan kelompok yang kedua terlalu menajamkan khilafiyah. Masalah kunut dan tidak kunut ini dibahas. Babun mengatakan yang kunut juga sunnah, yang tidak kunut juga sunnah. Sebab Rasulullah pernah kunut dan pernah tidak. Lalu menyentuh suami istri itu ada yang mengatakan tidak. Hal yang demikian nggak usah kita tajamkan. Mana yang kita yakini semua ada dasarnya, sudah kita tenang. Sedangkan yang ketiga yang menyebabkan itu menjadi sempit ajaran Islam, para penyair yang menyesatkan. Ada dulu yang membuat syair seperti, aku tidak tahu syariat Islam, yang ku tahu kidung lebih indah daripada adzan. Ini umat Islam bisa marah. Kalau marah dikatakan nanti Islam keras dan sebagainya. Coba kita buat contoh yang lain. Apakah Anda tersinggung atau tidak? Contohnya, aku tak tahu anak gadismu. Yang ku tahu monyet lebih cantik dari anak gadismu. Anda tersinggung atau tidak? Nah, ini yang perlu hati-hati. Maka dari sudahlah, nggak usah yang demikian penyair sesat itu tolong dihentikan saja. Penyebab yang keempat sempitnya ajaran Islam itu adanya keangkuhan kelompok, ego kelompok. Baru-baru ini ada seseorang yang mengatakan bahwasanya kalau bukan dari golongannya, maka sholatnya dan sebagainya tidak sah. Ini ego kelompok.
Paling tidak 4 sebab inilah yang mengakibatkan kelonggaran Islam itu akan disempit. Untuk itu ini kita jadikan introspeksi, hal ini jangan sampai terjadi lagi. Dan kelapangan dada yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itulah. Jadi intinya kita umat Islam itu nggak usah mempersempit. Sudah di alam nasrah laka sodrok gitu. Sudah di lapangan begitu kok seperti gini. Nggak usah lah. Kalau memang yang ini ada dalil, yang ini ada dalil, mana yang kita ikuti. Dan kita bagi kita itu kembali fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah. Bila mana terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dikembalikan Al-Quran. Al-Quran ternyata menjawab lana a'maluna walakum amalu. Jawaban Al-Quran, bagi kami amal kami, bagi kamu amal sesama. Itu masih salam muslim, tapi amalnya berbeda, tidak ada masalah. Itulah. Jadi jaga persatuan dan kesatuan, kelapangan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Monggo. Demikian teman-teman kajian Tombok Hati bersama Haji Bundiar dalam sesi pembuka. Anda bisa berinteraksi langsung ya bersama Mbah Bun, manfaatkan 0811 345 4000. Sambung ke Ika. Pak Imam Muslih Kanigoro Blitar, bagaimana hukumnya menggunakan uang kotak amal jariah milik Masjid Musola digunakan untuk acara peringatan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj untuk membeli makan dan minum? Bu Nikmah, bagaimana caranya istiqomah dan tidak mengeluh membersamai anak agar anak nurut bisa jadi anak sukses dunia akhirat? Amalan apa ya Mbah Bun? Apa perlu puasa weton? Baik Pak Imam yang menanyakan tentang penggunaan kotak amal. Silakan Mbah Bun. Terima kasih Pak Imam. Jadi kotak amal itu biasa kelitikan masjid. Lalu digunakan untuk jamuan makan peringatan Nabi Muhammad. Pada dasarnya itu terserah takmir. Kalau sudah musyawarah boleh-boleh saja digunakan. Jadi digunakan untuk biaya umpamanya peringatan atau mungkin digunakan untuk kerja bakti. Kerja bakti akan peringatan itu apa? Kerja bakti toh untuk memberikan sarapannya enggak apa-apa. Itu kan semuanya itu dalam rangka untuk kemakmuran masjid ya. Bukan untuk meramaikan masjid. Kalau meramaikan masjid cukup beli petasan ya. Berikan meramaikan. Ya, meramaikan. Tapi kalau memakmurkan berbeda. Sebab dalam surat At-Taubah itu kemakmuran. Biasanya orang-orang untuk meramaikan masjid ya, itu kurang benar. Jadi dalam Al-Quran itu bukan meramaikan masjid tapi memakmurkan masjid. Itu loh, ada bedanya. Kalau ingin memeriahkan masjid cukup beli petasan. Ramai ya. Ramai, pasti ramai itu ya. Tapi kalau untuk memeriahkan, jadi ini bisa digunakan ya. Jadi mungkin untuk biaya kerja bakti, untuk kepentingan masjid yang jelas ya. Lalu untuk kepentingan itu saya kira tidak ada masalah. Dan itu nanti pada waktu Jumatan diumumkan kepada jamaah. Laporannya. Iya, diumumkan gini gitu. Boleh, ini saya kira bisa, monggo. Ya. Terus supaya anaknya istiqomah ya. Anaknya cara orang tua tetap istiqomah, tidak mengeluh untuk menemani anak. Iya, memang seharusnya tidak boleh mengeluh. Ya, itu adalah anak ibu tapi titipan dari Allah. Apa artinya ini? Jadi yang punya anak ibu sebetulnya Allah, bukan ibu yang punya anak tapi titipan dari Allah. Nah, supaya istiqomah, setiap amaliyah ibu itu didasari untuk ibadah, tapi jadi nggak ada ruginya, gitu ya, nggak ada ruginya. Umpamanya ya, jadi setelah selesai sholat bacakanlah Fatihah untuk anaknya supaya anaknya bisa istiqomah dalam kebaikan, jadi bisa juga cerdas dan sebagainya loh. Jadi istilahnya anaknya bisa bisa di dalam segala diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan hasil yang amat memuaskan. Jadi itu bacakan Fatihah saja sekali, tapi pada waktu iya karena butuh iya karena nasta'in itu tolong diulang 11 kali, lalu diam sebentar, apa yang dikehendaki ibu untuk anak ibu baru dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Jadi paling tidak setiap sholat itu anak bisa bu istiqomah, yakin ini sebab bernilai ibadah, sebab untuk anak ibu gitu, untuk anak ibu. Jadi itu saja amaliyahnya ringan ya, baca setelah selesai sholat, utamanya sholat fardu, baca Fatihah sekali, lalu pada iya karena berdua iya kan diulang 11 kali dan dilanjutkan, yaitu insya Allah dijabah dan bernilai ibadah. Monggo. Itu Bu Ringmah dan Pak Imam. Teman-teman juga bisa langsung berinteraksi dengan Mbah Bun. Anda manfaatkan 0811 345 4000. Lawan informasi di Gatekeeper, Ayu.
Bergabung Bu Yanti di Kediri. Bu Yanti, silakan dengan Mbah Bun. Bu Yanti. Oh, terputus ya. Bu Yanti bisa dicoba lagi melalui 0811 345 4000. Mungkin ada gangguan sinyal atau ada kendala yang lain. Saya masih dibantu teman-teman gatekeeper ya. Semoga bisa tersambung lagi dengan Bu Yanti. Posisi ada di Kediri. Kita masih bersama dengan kajian Tombo Ati. Ada Haji Bundar atau Mbah Bun yang bersama kita. Ya, sudah sambung lagi ya. Saya coba. Bu Yanti. Ya Pak. Ya, silakan dengan Mbah Bun. Ya ini saya mau nanya Pak. Saya kan punya orang tua. Dari kecilnya kan nggak pernah sholat. Tapi setelah udah tua, dia sholatnya rajin. Ya. Terus meninggal. Tapi kan saya takut Pak. Tiap hari-harinya menemui saya terus gitu. Itu namanya berdosa apa karena sayang sama saya Pak? Baik. Ada lagi tambahan Bu Yanti? Ya cuman segitu toh, Pak. Saya takut soalnya takut mak saya punya dosa banyak gitu Pak. Oh, Ibu ini ya. Jadi yang nggak sempurna di akhiratnya gitu apa gimana Pak? Ya, baik nanti dijawab oleh Mbak Bun. Terima kasih sudah bergabung Bu Yanti. Ya. Baik, silakan Mbak Bun. Terima kasih Bu Yanti. Ini berita yang baik untuk Bu Yanti. Jadi waktu mudanya nggak pernah sholat. Nah setelah tua langsung rajin sholat, bagus. Ya. Jadi umpamanya Bu ya, sejak mudanya sudah nggak pernah berbuat baik dan sebagainya. Ternyata setelah tua dia sadar, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rontok semua dosa-dosa yang dahulu. Jadi begitu. Jadi kalau berita ini yang disampaikan kan orang tuanya nggak pernah sholat. Setelah tua dia rajin sholat. Berbahagialah Bu Yanti. Kalau Bu Yanti mungkin selalu ingin ditemui ya dalam mimpi itu sering ketemu. Tolong begitu mimpi itu selesai bacakan Fatihah lah untuk orang tua. Jadi dia itu sebetulnya bukan berarti benci, bukan. Dia itu menunggu doa dari anaknya. Jadi gitu. Jadi kalau kita tidur mimpi ketemu orang tua atau ketemu orang yang sudah mati, siapa saja, maka dia hakikatnya menunggu doa kita. Bacakan saja sekali Fatihah. Itu saja ya. Jadi ini sebetulnya berita baik Bu. Jadi namanya husnul khotimah yaitu awalnya nggak pernah sholat, akhirnya sholat, meninggal, lalu malamnya sering ketemu. Itu intinya orang tua ibu itu ingin bantuan doa daripada anaknya. Itu saja. Berita bagus Bu, ini bagus. Terima kasih. Ya, itu Bu Yanti ya, jawaban dari Mbak Bun. Teman-teman juga terus bisa manfaatkan 0811 345 4000. Anda masih bersama kajian Tombo Ati bersama Mbah Bun. Gatekeeper, Ayu. Pak Nurido di Kertosono Nganjuk, amalan di hari Jumat dilipat gandakan. Yang jadi pertanyaan, bolehkah berpuasa hanya di hari Jumat saja? Kemudian pertanyaan kedua, jika menikah lalu suami meninggal dunia dan istri menikah lagi, lalu di surga nanti apakah dia bertemunya dengan suami yang pertama yang meninggal atau bertemu dengan suami kedua? Bu Inim di Pelemahan, apakah memang ada sholat sunnah birrul walidain, dikerjakan setiap apa dan untuk apa? Ya, sambung ke Ika. Bergabung Mbak Vina di Rejomulyo, Kota Kediri. Mbak Vina, silakan dengan Mbah Bun. Iya Mas, Assalamualaikum Mbah Bun. Saya mau tanya soal warisan. Kebetulan ibu saya baru dapat warisan sedikit dari orang tuanya. Nah, tapi ibu saya untuk menggunakan uang warisan ini beliau takut gitu. Maunya mau disodakohkan. Nah, ibu saya tuh bingung antara disodakohkan ke madrasah yang ada pembangunan untuk madrasah atau dikasihkan ke saudara yang lebih membutuhkan begitu. Itu yang pertama Mbak Bun. Yang kedua, untuk warisan itu seluruh anggota keluarga ibu saya itu menyetujui pembagian warisan satu bagian untuk sodakoh ahli waris, maksudnya bapak ibu, nenek kakek yang sudah almarhum begitu. Nah,
itu sebaiknya disodakohkan kemana yang untuk ahli waris itu, Mbah Pun? Ya, ada lagi? Sudah, Sudah Mas? itu ya. Ya, baik, ditunggu Ya, nanti. ya. Terima kasih sudah Ya, bergabung. terima kasih. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi warisan dari orang tua ya. Ya, betul. Warisan dari orang tua itu akan disodakokan gitu ya. Bagaimana tadi? Warisan dari orang tua yang pertama akan disodakokan kemana gitu ya. Betul, Pak Bun. Atau sodakoh kepada yang membutuhkan. Pada dasarnya begini, kalau sudah sodakoh itu berikan kepada yang paling membutuhkan. Ranking pertama orang membutuhkan, yang kedua keluarga, gitu ya. Jadi jangan, yang pertama keluarganya sugih ya untuk apa, gitu ya. Jadi yang pertama yang membutuhkan, terus yang kedua kepada keluarga. Keluarga itu mana yang perlu butuh, disedekahkanlah ke situ, gitu ya. Jadi harta warisan dia itu bingung ini untuk apa ini ya. Boleh kalau memang orang tua itu cenderung untuk disedekahkan pada yang membutuhkan, nggak apa-apa, boleh gitu ya. Tapi itu juga karena milik orang tua masih utuh gitu, milik orang tua itu penuh, maka terserah orang tua lah gitu ya. Yang kedua, almarhum waktu masih hidup sudah mati ya, ahli warisnya setuju sebagian harta waris itu akan dijadikan sedekah gitu. Lah kalau sudah setuju bagus itu. Sebab pada dasarnya hukum tertinggi waris itu adalah kesepakatan. Jadi meskipun seharusnya 21, laki-laki 21 itu seharusnya begitu. Tapi kalau sudah sepakat dibagi rata enggak apa-apa. Maka hukum tertinggi dalam waris adalah kesepakatan. Jadi kalau ahli warisnya sepakat udah sebagian ini dijadikan sedekah digunakan atas nama orang tua, bagus itu. Dan itu nyampe itu jadi bagus. Tolong ini bisa dilaksanakan. Jadi kesepakatan yang sudah bagus ini di mana untuk disedekahkan dengan menggunakan atas nama orang tua tunggal itu bagus, silahkan jalankan. Lalu untuk warisan dari ortu tadi akan disedekahkan kemana? Kepada yang membutuhkan gitu ya. Nah, ranking pertama yang membutuhkan, ranking kedua saudara gitu ya. Jadi kalau saudara kaya nggak perlu ya, membutuhkan. Kebetulan orang saudara kita itu kebetulan membutuhkan, itu dulukan di situ saja. Monggo. Saya kira cukup dah. Ya. Baik, ada kembali yang sudah bergabung. Saya cek ke Ika. Bergabung Bu Yayu Bareng Jombang. Bu Yayu silakan dengan Mbah Bun. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya itu tentang pernikahan. Ada suami istri udah bisa. Masing-masing mantan tuh nikah lagi. Yang mantan istri punya anak laki, perempuan, cewek. Terus yang mantan suami nikah lagi punya anak cowok. Itu dinikahkan gitu hukumnya gimana menurut Islam? Masing-masing anak ini ya dinikahkan gitu. Ya. Maksudnya kan mungkin ada keturunan darah. Kalau menurut Islam kan enggak boleh. Kan kalau Islam kan mensiarkan agama gitu. Ya, baik. Nah, sementara gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak Bun. Jadi suami istri cerai. Ya. Lalu istri nikah lagi punya anak cewek gitu ya. Sang suami nikah lagi punya anak cowok gitu ya. Jadi di sini kan kan sudah cerai itu, Bu. Jadi saya kira tidak ada masalah ini dinikahkannya. Jadi istri itu punya anak cewek kan dengan orang lain. Nah, lalu yang suami itu punya anak cowok kan dengan istri yang lain. Ya toh, jadi sudah ini boleh dinikahkan, boleh gitu. Jadi bukan ini kan kalau masih suami istri itu memang masih suami istri kan sudah cerai kan bar sudah. Nah setelah bar sang istri nikah lagi punya anak cewek, lah sang suami nikah lagi punya cowok, itu sudah jadi dinikahkan tidak ada boleh saja. Itu bukan saudara, bukan kan itu istri itu nikahnya dengan orang lain toh. Lah punya anak, lah suami nikah dengan orang lain, udah nggak punya anak, jadi nggak apa-apa. Ini boleh dinikahkan, boleh, monggo, silahkan. Terus selanjutnya itu tadi masih ada ya? Jadi gini, Jumat, Pak. Begini ya, sholat sunat birrul walidain ini begini.
pada dasarnya ibadah itu haram. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Lah saya Mbak Bun belum menemukan, sholat birrul walidain belum menemukan. Jadi sebaiknya nggak usah jadi dijalankan, nggak ada. Jadi begitu, belum menemukan dalilnya ini. Saya pernah dulu itu ditawari, tolong membeli kitab ini ada ini. Setelah saya baca nggak ada. Oh. Ya, jadi saya pernah ditawari. Kalau nggak salah, Irsatul Ibad ila Sabilur Rasyad kitabnya. Tolong beli ini lah. Saya kan ya tertarik ini. Ternyata setelah beli saya tanya nggak ada itu. Ya, itu kitab Irsatul Ibad ila Sabilur Rasyad itu saya pernah beli. Jadi di sini kok sholat birrul walidain nggak ada. Itu kalau anaknya itu sudah sholatnya tertib, bapaknya sudah dapat pahala. Berarti dia mampu membuat anaknya soleh, gitu, soleh atau solehah, gitu loh ya. Jadi kalau sholat untuk birrul walidain, Mbak Bun belum menemukan dasarnya. Saya pernah diberitahu supaya membeli kitab Irsatul Ibad ila Sabilur Rasyad. Setelah saya beli saya cari nggak ada. Tapi ya badin duwe gitu. Badin duwe gitu ya. Jadi sholat birrul walidain itu Mbak Bun belum menemukan karena kaidah ibadah itu pada dasar haram kecuali dalil karena kan belum menemukan maka tidak perlu. Terus masalah itu dari puasa Jumat saja. Amalan di hari Jumat kan dilipat gandakan. Nah, bolehkah berpuasa hanya di hari Jumat? Itu yang nggak boleh. Nggak boleh, itu tegas. Jadi kalau akan puasa hari Jumat, diawali Kamis, Jumat. Atau Jumat, Sabtu, gitu. Jadi kalau khusus Jumat saja nggak boleh, gitu ya. Kalau ini tegas, saya sudah pernah membaca ini tegas. Jadi kalau puasa diniati hari Jumat saja malah nggak boleh. Jadi kalau dia dimulai dari Kamis boleh. Seperti dulu puasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah, itu kan Kamis, Jumat, Sabtu, boleh itu. Jadi pada bulan dimuliakan oleh Allah itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu fadilahnya sampai sama dengan ibadah 900 tahun. Dan ini dianggap hadis ini sahih. Itu masalah Rajab dulu. Rajab banyak yang dhaif, tapi yang semua sepakat yang puasa ini. Puasa 3 hari di bulan yang dimuliakan oleh Allah, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kalau Jumat saja malah kami tegas itu nggak boleh. Itu saya sudah pernah ada ketegasan itu. Sudah ya. Terus selanjutnya istri. Istri suaminya mati, ya tak? Lalu rabi lagi, yang kedua mati. Itu nanti di akhirat saya akan ikut mana, kan begitu? Ya ikut yang masuk surga saja, Bu. Ikut yang masuk surga. Kemudian kalau yang satu itu ke neraka, ya kasih ikuti. Atau yang kedua itu ke surga ikuti. Jadi pada dasarnya ikuti yang masuk surga saja. Memang ini istri itu nanti kalau di akhirat memang tetap menyatu dengan suaminya, begitu ya. Gitu ya. Iya, saling isi mengisi di situ tuh. Jadi sebetulnya surganya istri itu lebih mudah daripada suami. Sebab kalau suami sudah ridho terhadap istrinya, istri itu haram mencium bau neraka. Jadi disitulah kunci. Tapi saya mencari bagaimana kalau semua istri itu suami belum kami temukan. Jadi begitu Bu ya. Jadi nanti istri ikut yang mana? Ya ikut yang masuk surga. Ikut yang masuk surga saja lah. Kalau kedua-duanya masuk surga kan nanti diatur di sana. Wah, nanti ada istri punya suami 2. Padahal di dunia ini ya, dulu kan saya katakan, mengapa suami boleh nikah sampai lebih 1, tapi kalau istri tidak, sebab Islam itu betul-betul memelihara keturunan. Jadi kalau istri 4, suami 1, umpamanya hamil, itu pasti jelas anaknya A dengan suami ini. Kalau B hamil, tapi kalau istri 1, suaminya 4, kabeh nggarap, terus anak isopo nek meteng. Jadi itu kalau maka disitulah sebetulnya keadilan agama itu. Jadi jangan sampai Islam piye to nek wong lanang oleh papat, itu gak oleh, karena itu adalah memelihara keturunan. Jadi nanti istri itu nanti di akhirat ya ikuti saja yang masuk surga. Itu nanti kan di sana diatur gitu. Monggo nggih. Ya. Itu Pak Nurido dan Bu Inim, teman-teman terus bisa bergabung dalam kajian Tobati bersama Mbah Bun. Nah, Ika. Pak Ahsanul Haq Wiji Wicaksono di Balung Jambe Badas Kediri. Mbak Bun, apakah nikah, apa syarat dan rukunnya? Bagaimana dengan orang yang saudaranya mau nikah kok dilarang atau tidak setuju dengan pernikahan itu? Hukumnya seperti apa? Pak Sis dari Bandar Kota Kediri, kenapa ya kalau baca syahadat
kok selalu menangis, hatinya selalu sedih, mohon pencerahan. Bu Christine melanjutkan pertanyaan doa untuk anak tadi. Jika anak yang ketiga, orang itu disebut satu anak terus baca Al-Fatihah, atau langsung disebut nama anak ketiga baru baca Al-Fatihah. Jadi nama anaknya dulu Al-Fatihah atau Al-Fatihah baru nama anaknya. Ya, silakan Mbak Bun. Terima kasih. Syarat-syarat nikah, yaitu kan pasti calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan gitu. Lalu ada wali, ada saksi. Sebab itu saksi itu dan wali itu harus. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan tanpa dua orang saksi. Jadi otomatis syaratnya ada calon pengantin laki-laki, ada perempuan, ada wali, ada saksi. Itu syarat-syaratnya begitu tuh. Itu sudah. Lalu yang kedua, saudara tidak setuju terhadap pernikahan itu, ya dah? Ya. Nah, dalam hal ini tidak setujunya karena apa? Apalagi itu saudara, yang pantas tidak setuju kan orang tuanya ya. Jadi yang berhak menentukan setuju atau tidak itu orang tuanya dan yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan yang akan nikah itu punya hak juga loh menolak. Ya. Nah kalau umpamanya orang tua juga berhak menolak, lho dulure lho ngopo gitu ya. Jadi di situ asal menurut Islam itu ya pernikahan ini cukup calon istri atau laki-laki perempuan sama-sama Islamnya, sama-sama sudah setuju, sama-sama cintanya sudah jadi tuh. Jadi dalam Islam nggak mengenal tiron, ini nggak mengenal. Tapi bukan berarti kami mencela bagi orang yang berpaham itu monggo lah. Saya kan nggak senang. Tapi kalau Islam itu asal itu sama-sama Islam, sama senang sudah selesai. Lalu apalagi orang tuanya setuju sudah selesai, nggak apa-apa gitu. Maka saya pernah diajak melamar begitu, lalu sedang menghitung saya mengatakan saya bisa menjadikan orang ini jadi atau tidak. Bagaimana? Kalau ingin tidak jadi, saya carikan dalil tironnya nggak cocok, menghadapnya rumah nggak cocok dan sebagainya. Itu cara-cara nggak setuju. Tetapi kalau sudah ingin jadi, asal anaknya sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama Islam, sama cinta, ya monggo gitu. Orang itu jadi gitu saja. Jadi di situ itu kalau sampai tidak setuju disebabkan apa? Kalau sebabnya karena beda agama harus ditaati. Tapi kalau yang lain itu boleh kita adakan perdebatan itu ya. Ya. Sudah, saudara sudah. Terus apa? Membaca syahadat itu tidak ada masalah itu. Jadi itu kan merasapi kadang-kadang betul kadang-kadang. Jadi waktu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar itu bisa menangis sebab pada dasarnya itu adalah proklamasi saya masuk Islam kan begitu ya. Dengan berakibat dengan membaca 2 kalimat syahadat itu berakibat akan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau itu menangis lumrah itu bisa dan itu berarti dia meresapi daripada proklamasinya masuk Islam. Enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Terus ini doa anak ya. Doa anak tadi kan saya katakan setiap setelah sholat tolong baca Fatihah waktu yang 11 kali. Kebetulan yang 3 sebutkan saja untuk saya, untuk anak saya ini Al-Fatihah begitu. Iya, 3 sebutkan. Jadi tidak usah terlalu berat ya. Akan satu-satu monggo tapi supaya tidak terlalu capek disebut 3-3-nya baru Al-Fatihah gitu. Saya kira begitu ya. Saya kira sudah cukup ini. Ya. Iya betul, waktunya ngejar ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimin muslimat wa
mu'minin mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma yashir umuran wa hasil maqasidana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena agama pemelihara seluruh urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena dunia kami hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena akhirat tempat kembali kami. Ya Allah, jadikanlah hidup kami untuk selalu berbuat baik, berbakti dan mengabdi hanya kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah mati kami untuk menghentikan semua dosa dan maksiat kami. Ya Allah, kabulkanlah seluruh permohonan kami. Jadikanlah ya Allah kami ini orang-orang yang sukses, jaya dan bahagia. Baik di dunia, di keluarga sampai di akhirat. Tan sapi katuk ridho lan maghfirah saking panjenengan. Panjenengan cekapi sedaya kebutuhanipun. Panjenengan tertibakan ibadahipun. Panjenengan paling kemudahan segala urusanipun, baik urusan dunia, urusan keluarga maupun urusan akhirat. Panjenengan pelihara kesehatan dan kesabaranipun. Panjenengan angkat sedaya keluhanipun al husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana jawaban Babun itu benar berasal dari Allah, kalau kurang benar mungkin karena kekurangan menembak Babun. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, demikian kajian Tombah Hati bersama Mbah Bun. Insya Allah kita mendapatkan banyak hal yang bisa kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berjumpa insya Allah di Kamis mendatang kajian Tombah Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.